Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Terus kalian jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan nasihat dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, membicarakan mengenai bahaya kemaksiatan dalam kehidupan kita. Faslun al-ma'asi tujibul qat'iyah bainal 'abdi war rabbi. Itu pasal tentang berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa berdampak terputusnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Wa min a'dhami 'uqubatiha annaha tujibu al-qat'iyah bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qat'iyah in qata'at anhu asbabul khair. Apabila terputus hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka terputus pula sebab-sebab kebaikan yang mungkin bisa dilakukannya. Wattasalat bihi asbabus syarr, dan dalam saat yang bersamaan maka terhubunglah pelaku maksiat ini dengan sebab-sebab keburukan atau kejahatan. Ini maksudnya. Poin pertamanya itu adalah kemaksiatan itu memutus hubungan seorang hamba dengan Allah, dan dia menjadi terhubung langsung kepada sebab-sebab keburukan atau kejahatan. Ini yang mengapa perlu kita waspadai sejak dini. Kemaksiatan itu identik dengan kita seperti sedang menghubungkan sebab-sebab kejahatan atau keburukan yang sebelumnya tidak ada. Kita nggak punya hubungan. Tatkala kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'ayu falahin wa ayu raja'in wa ayu aisin liman in qata'at anhu asbabul khair. Maka model kebahagiaan, model kehidupan, model harapan hidup yang bagaimana yang akan bisa didapatkan oleh seseorang yang dia telah terputus hubungannya dengan sebab-sebab kebaikan. Tidak ada lagi. Orang yang maksiat yang dipikirkan dari keburukan kepada keburukan, dari kejahatan kepada kejahatan, dari kerusakan pada kerusakan. Jadi tertutup pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya ada pada dirinya. Wa qata'a ma bainahu wa baina walihi wa maulahu alladzi la ghina anhu tarfata'in. Bahkan kemudian terputuslah daripadanya itu hubungannya dengan penolongnya, hubungannya dengan pelindungnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu alladzi la ghina anhu tarfata'in. Seorang itu tidak akan bisa terlepas. Seorang pasti tergantung membutuhkan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, bahkan sekejap mata pun tidak pernah kita bisa lepas dari kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya nafas kita. Kesehatan kita yang hari kita berada di sini, kesehatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melepaskan manusia supaya terjatuh jatuh sakit, tidak bisa untuk hal ini. Ini kapan? Berapa lama manusia menikmati kesehatan, menikmati nafasnya, menikmati aliran darahnya, detak jantungnya? Itu kapan? Terpatai. Sekejap mata manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
wala badala lahu minhu, dan tidak ada yang bisa menggantikan ya kemurahan Allah, nikmat Allah yang tercurah kepada kita. Enggak ada, siapapun enggak ada yang bisa untuk menggantikan kemurahan Allah, nikmat Allah yang tercurah kepada kita semuanya. Enggak ada. Wala iwadillah. Amin. Wa tasalat bi ashabus syarr wa wasala wa bain a'da adumin nar. Kemudian dalam saat bersamaan kita itu di samping mulai terhubung dengan sebab-sebab keburukan, juga otomatis kita akan terhubung dengan a'da adumin nar, musuh bebuyutannya kita ini, itu iblis dan anak turunnya. Wa tawallahu adumuhu wa takhalla an waliyuhu. Maka ketika seseorang itu terjatuh di dalam kemaksiatan, maka dia akan bermesraan dengan musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, dan musuhnya manusia sendiri, musuhnya kita ini. Dia malah melepaskan hubungan mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya, dan dengan orang-orang yang beriman dipenuhi dengan kebaikan. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alami wa anwa'il adab. Maka kita tidak tahu ini model hubungan yang bagaimana yang bisa dijelaskan oleh akal sehat kalau manusia itu punya kesadaran dirinya itu, kesengajaan untuk berbuat maksiat, itu kita betul-betul sulit untuk menerima dengan akal sehat. Karena apa? Dia seolah ingin mengatakan saya akan berhubungan mesra dengan makhluk yang menjadi musuhnya, zat yang kita tergantung penuh kepadanya. Baik. Bagaimana kita malah bermesraan dengan makhluk yang menjadi musuh, zat yang kita ini setiap detik bergantung kepadanya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ambigu seperti itu? Lain kalau kita ini apa yang namanya khilaf atau ketidaksengajaan. Tapi kalau kita sengaja dengan sadar berulang-ulang lagi kita ini berbuat maksiat, ini seperti kita ini hidup dalam kondisi yang sulit terima oleh akal yang sehat. Qala batu salaf ra'aitul abda mulkan bainallah subhanahu wa baina syaitan. Sebagian salaf mengatakan, aku melihat seorang hamba itu yang dia itu bergantung di antara hubungannya dengan Allah dan dengan syaitan. Fa inna aradallahu anhu tawallahu syaitan. Kapan seorang anak manusia itu melepaskan ketergantungan hubungannya dengan Allah, maka dia pasti akan ditangkap oleh setan. Setan akan menjadi penolong dan pelindungnya. Wa in tawallahu Allah lam yuqaddir alaihi syaitan. Sebaliknya kalau manusia itu hubungannya baik dengan Allah, maka setan tidak punya daya apapun. Dia akan menjadi sangat lemah. Sebagaimana dikabarkan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguh dia setan adalah lemah. Bukan Allah Ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatkan kala kami firmankan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, maka mereka pun semuanya sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Karena minal jinni, dia termasuk golongan jin, fa fasaqa an amri rabbi, yang dia itu berbuat fasik kepada Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Maka bagaimana kalian itu malah mengambil iblis dan anak turunnya itu sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai pelindung, min duni, seraya kemudian mengesampingkan aku. Wa hum lakum adu, padahal mereka ini, yaitu iblis dan anak turunnya itu bagimu merupakan musuh. Bagaimana malah bermesraan dengan musuh, meninggalkan zat yang begitu kita sangat bergantung kepadanya. Aneh, manusia yang sengaja bergerak dalam kemaksiatan adalah manusia yang sangat aneh. Bisa lidzalimina, sungguh amat buruklah
bagi orang yang zalim itu mencari pengganti, yaitu Allah diganti dengan iblis dan anak turunnya. Ya mas sekalian, ini adalah peringatan yang cukup keras bagi kita semuanya, sekaligus menggugah akal sehat kita, menggugah nurani kita. Selama ini kita mengira bahwa maksiat itu urusannya pribadi kita, sangat private, sendirian, tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Mungkin kita mikirnya begitu. Maka dengan nasihat dari Ibnu Qayyim dari kemarin kita renungkan kembali bahwa antara keburukan dan kebaikan itu semua punya itisolat, semuanya punya hubungan masing-masing. Kebaikan hubungannya dengan Allah, keburukannya hubungannya dengan setan. Masalahnya adalah setan, iblis anak turunnya itu merupakan musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya orang yang beriman. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini adalah merupakan ajakan, ayo kita gunakan akal sehat kita. Kira-kira patut apakah tidak? Layakkah kita menyengaja berbuat maksiat yang itu semuanya mendatangkan murkanya Allah dan Rasulnya? Semoga kita semuanya bisa menggunakan akal sehat kita untuk melindungi diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Amin.